Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurniawan dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 5 MPM 18220027. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah Maroko. Krisis Maroko pertama, juga dikenal sebagai krisis Tangier, adalah krisis internasional atas status internasional Maroko. Pada tahun 1880, 14 negara-negara Eropa beserta Amerika Serikat berkumpul di Madrid, dan konvensi ini memutuskan bahwa status quo Sultan Maroko harus dipertahankan dan negeri itu harus menjalankan politik pintu terbuka. Sejak itu makin banyaklah model barat yang masuk ke Maroko. Persaingan di antara mereka makin hebat, sehingga Maroko merupakan tempat yang sangat berbahaya dalam gelanggang politik internasional. Persaingan Prancis dan Jerman di negeri ini akan dapat mengancam perdamaian dunia, khususnya bagian Eropa. Sesudah mengalami kekalahan dalam menghadapi masalah Fasoda, Menteri Luar Negeri Prancis, Leclerc, berusaha menaikkan prestise negerinya dalam menumpahkan perhatiannya ke Maroko. Prancis menggunakan kesempatan yang baik itu sewaktu Inggris sedang sibuk dengan urusan Afrika Selatan, sedang Italia dan Prancis telah melakukan pendekatan. Maka selain memperkuat tentaranya, Prancis juga mengadakan perjanjian. Pada tahun 1900 tercapailah perjanjian Prancis dengan Italia yang berisi antara lain Italia tidak mempunyai kepentingan di Maroko, sebaliknya tidak punya kepentingan di Tripoli dan Kyrenaica. Pendekatan Italia pada Prancis ini disebabkan karena kegagalan usaha Italia untuk menguasai Afrika Timur Laut. Pada tahun 1902 tercapailah lagi perjanjian antara Prancis dengan Italia yang isinya antara lain yaitu Prancis bebas bertindak di Maroko, sebaliknya Italia bebas bertindak di Tripoli. Yang selanjutnya itu, dan jika salah satu dari dua negara tersebut diserang musuh, yang lain akan tetap bersikap netral. Pada tahun 1903, Leclerc mengunjungi London. Masalah Mesir dibicarakan dan berhasil dapat mengatasi segala kesulitan. Pada tahun berikutnya terjadi perang antara Rusia dan Jepang. Dalam hal ini, Prancis bersikap netral, tidak membantu Rusia. 2 bulan kemudian, setelah tercapailah suatu perjanjian antara Inggris dan Prancis yang dikenal dengan nama Maroko-Equitian Agreement atau Entente Cordiale 1904, isinya Prancis melepaskan kepentingannya di Mesir. Sebaliknya, Inggris tidak keberatan jika Prancis menanamkan kekuasaannya di Maluku, selain daerah pantai utara yang akan diserahkan kepada Spanyol, negeri yang tidak kuat. Tidak boleh ada benteng-benteng didirikan di depan Jabal Tariq. Semua pertentangan antara Inggris dan Prancis, baik mengenai urusan ekonomi maupun koloni, diakhiri kedua negeri tersebut akan saling bantu-membantu. Pada tahun 1904 itu juga Prancis mengadakan perjanjian dengan Spanyol tentang Fes, tidak dibicarakan seperti pada perjanjian sebelumnya. Pembagian daerah pengaruh diadakan. Spanyol menerima daerah di sepanjang pantai dan sisanya untuk Prancis. Spanyol harus berjanji bahwa haknya di daerah Maroko tidak akan diserahkan kepada negara ketiga. Kota Tangier berada di bawah penguasaan internasional. Untuk menjaga jangan sampai di kota tersebut didirikan benteng-benteng. Yang kedua yaitu masalah Maroko yang kedua. Sesudah mengadakan perjanjian tersebut, Leclerc mengumumkan bahwa telah tiba saatnya bagi Prancis untuk menjaga kepentingannya di Maroko. Prancis mulai melakukan dengan cara mendapatkan konsesi dari Sultan Abdulaziz untuk kaum kapitalis Prancis. Tindakan semacam ini disebut pula
tunification terhadap Maroko. Sultan Abdul Aziz yang naik tahta pada 1900 pada usia yang ke-16 tahun menghambur-hamburkan uang sehingga kas negeri menjadi kosong. Untuk mengisi kas tersebut, ia memasukkan sistem pemungutan pajak yang berat dan mencari pinjaman pada bank-bank Prancis. Ketika ia tidak dapat membayar kembali, ia terpaksa harus menerima bantuan orang-orang Eropa untuk menjalankan sistem pengumpulan pajak secara modern dan juga aparatur polisi secara modern. Declies mengirimkan M. Saint-René Taillandier ke Fes dengan membawa program pembaruan yang pelaksanaannya harus berada di bawah pengawasan Prancis. Polisi militer dibentuk bawah ofisir-ofisir Prancis. Bank negara didirikan untuk memperbaiki keadaan keuangan dan berbagai bangunan didirikan dengan menggunakan model Prancis. Satu-satunya negara Eropa yang menentang tindakan Prancis ini adalah Jerman. Italia, Spanyol, dan Inggris telah terikat oleh perjanjian-perjanjian, sedangkan Rusia adalah sekutunya. Jerman menolak nasib Maroko melalui perjanjian-perjanjian tersebut di atas dan menuntut agar isi konferensi Madrid tetap dihormati. Sesudah diadakan konferensi Algeciras sampai 1911, terjadilah bermacam konflik tentang Prancis dan penduduk Maroko dan Maila antara orang-orang Spanyol dan penduduk pegunungan. Pada tahun 1908, Sultan Abdul Aziz didesak oleh adiknya Mulai Hafid yang kemudian diakui oleh penguasa-penguasa barat 1909. Pada tahun ini sebuah perjanjian antara Jerman dan Prancis ditandatangani, isinya berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian Algeciras, ialah kemerdekaan sultan diakui dan persamaan hak dalam lapangan ekonomi diberikan bagi semua bangsa. Pengaruh Prancis di Maroko makin bertambah, tetapi situasi perekonomian terancam. Kedudukan Prancis sangat sulit, lebih-lebih kita mulai ada pemberontakan pada tahun 1911. Fes, ibu kota Maroko, dikepung oleh kaum pemberontak dan tentara Prancis segera menduduki kota tersebut. Jerman menuduh tindakan Prancis itu sebagai tanda bahwa Prancis menghendaki protektorat atas Maroko. Peristiwa tersebut dipakai oleh Jerman untuk mendapatkan kompensasi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.